Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari soal observasi diri atau Bapak Ibu guru kenal dengan penilaian situasi kerja sederhana atau soal SJT. Untuk P3K Guru tahun 2023 khusus prioritas 2 dan 3. Pembahasan pada video kali ini tentang pembelajaran dan efektivitas pembelajaran. Baik, semua soal yang kita bahas Bapak Ibu Guru itu kita dasarkan dari teori indikator kompetensinya pada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan juga Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Nah, pada video kali ini Bapak Ibu Guru, kita akan pelajari soal teknis, di mana soal teknis pada kompetensi guru yaitu ada kepribadian, pedagogi, dan juga profesional. Nah, itu nanti dibagi menjadi beberapa indikator. Di sini ada 5 indikator. Khusus pada video kali ini, kita akan bahas indikator pembelajaran dan juga efektivitas pembelajaran dan asesmen. Jadi ada 2 pembahasan kita pada video malam hari ini. Baik, langsung saja kita bahas terkait dengan soal tersebut. Soal pertama, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Menurut Anda, pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: apakah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK? Kemudian yang B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Yang C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran ya. Kemudian yang E. Mohon maaf, ini yang D ya. Yang D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Baik Bapak Ibu Guru. Nah, di dalam kita memilih media, Bapak Ibu Guru, sering saya katakan di dalam bimbel saya bahwa ketika kita memilih media, medianya boleh apapun saja. Boleh apa saja. Mau itu video, mau itu audio, mau video visual atau objeknya langsung atau gambar. Yang penting Bapak Ibu Guru, media tersebut bisa mengantarkan apa yang kita ingin sampaikan, bisa menggambarkan apa yang ingin kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan. Jadi, media pembelajaran itu dipilih berdasarkan pesan yang akan diantarkan atau pesan yang akan disampaikan. Jadi, media tersebut harus bisa menyampaikan pesannya. Baik, maka menurut Anda pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah titik-titik. Inilah kata kuncinya Bapak Ibu Guru ya. Yang A, media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Baik, ini kita akan simpan dulu Bapak Ibu Guru. Kemungkinan nilainya nanti relatif tinggi ya, 3 atau 4 lah ya. Kita kasih nilai 3 saja di sini. Kemudian untuk yang B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Nah, jadi tidak benar Bapak Ibu Guru ya untuk yang B, karena nanti setiap media itu akan menyampaikan, tidak bisa menyampaikan untuk setiap pembelajarannya, karena setiap pembelajaran memiliki topik tertentu, jadi tidak semua topik bisa disampaikan oleh satu media saja. Kemudian yang C, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, yang C ini kita simpan. Ini nanti poinnya paling tinggi Bapak Ibu Guru kalau di tes observasi diri ini atau tes SJT atau penilaian kerja sederhana ini Bapak Ibu Guru, ini nanti poinnya pada poin 5 atau poin yang paling banyak. Kemudian yang E, memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Maka yang D ini kita otomatis eliminasi saja Bapak Ibu Guru, karena nanti untuk yang D ini akan memiliki nilai yang sangat sedikit. Oleh sebab itu Bapak Ibu Guru, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban C, di mana nanti media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang saya tekankan tadi, medianya boleh apa saja, yang penting media tersebut bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pembelajaran. Itu merupakan hal penting dari media.
Baik Bapak Ibu, kami mengadakan program Bimbel P3K Guru khusus untuk formasi P2 dan P3. Nanti pembahasan soal terakurat dan mudah dipahami. Bimbel ini melalui Zoom, pertemuan langsung. Nanti yang akan kita bahas Bapak Ibu Guru, ada soal teknis yaitu situasi kerja sederhana, kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Fasilitas yang Anda dapatkan nanti Bapak Ibu Guru ada 10 kali pertemuan untuk paket 1. Kemudian gratis 3 tryout soal terakurat, gratis 10 video rekaman bimbel, ini khusus untuk paket 1 juga. Kemudian gratis handout file soal dan pembahasan. Cara pendaftaran, ketik daftar P3K, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Pendaftaran terakhir tanggal 11 Oktober tahun 2023. Pelaksanaan insya Allah tanggal 11 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023. Nanti kita akan bimbel melalui Zoom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media, gambar, atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Menurut Anda, fungsi media pada pembelajaran di atas adalah titik-titik. Apakah A. Menampilkan objek yang besar dengan video, B. Membuat konkret konsep yang abstrak, C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, D. Menampilkan objek yang berbahaya dengan video. Baik Bapak Ibu, kita akan cari kata kunci di dalam soal ini. Kata kunci di dalam soal ini adalah pertama, pemanfaatan media, gambar atau video untuk menampilkan sistem peredaran darah. Ini yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal dari soal yang kedua ini. Nah, jadi menurut Anda fungsi media pada pembelajaran di atas apa? Nah, jadi fungsi media tersebut ketika seorang guru akan menampilkan gambar atau video ketika akan menjelaskan sistem peredaran darah. Nah, jadi di sana sistem peredaran darah tersebut itu fungsinya sebagai apa ketika kita tampilkan dalam bentuk video? Apakah A. Menampilkan objek yang besar dengan video? Ini otomatis kita eliminasi saja Bapak Ibu Guru, ya. Kemudian yang B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Ini kita akan simpan. Kemungkinan nanti nilainya mungkin sangat tinggi. Yang C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Baik, yang ini juga saya akan simpankan Bapak Ibu Guru sebagai pilihan poin yang tinggi. Kemudian yang D. Menampilkan objek yang berbahaya dengan video. Ini kita eliminasi saja Bapak Ibu Guru ya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu Guru di sini ada 2 poin tertinggi. Ada 2 pilihan poin tertinggi ya, ada B dan C. Nah, karena di sini terkait dengan sistem peredaran darah, berarti kita kan tidak bisa melihat sistem peredaran darah tersebut. Nah, karena kita tidak bisa melihat sistem peredaran darah tersebut, apakah masuknya ke konsep yang abstrak atau konsep yang tidak bisa kita amati dengan mata telanjang? Nah, jadi di sini lebih tepatnya yang mana Bapak Ibu Guru? Nah, jadi yang lebih tepat di sini adalah jawaban C, yaitu menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Apa objek yang tidak kita bisa amati dengan mata telanjang? Yaitu sistem peredaran darahnya. Kenapa kita tidak memilih B saja? Karena di sini membuat konkret konsep yang abstrak.
Nah, di sini kita tidak mengkonkretkan konsep yang abstrak ya. Jadi kalau abstrak tersebut itu tidak bisa kita amati, itu artinya abstrak. Nah, kalau peredaran darah itu kan benar-benar ada di dalam tubuh kita, tetapi kita tidak bisa amati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru perlu kita gunakan video untuk menampilkan bagaimana sih sistem peredaran darah sebenarnya. Jadi jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban C. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini didasarkan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Menurut Anda, fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi di atas adalah titik-titik. Apakah A. Menampilkan objek yang terlalu besar dalam video misalnya pasar atau candi. Yang B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Yang C. Membuat konkret konsep yang abstrak misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. Yang D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Baik Bapak Ibu guru, kalau kita perhatikan di dalam soalnya, yang menjadi kata kunci di dalam soalnya adalah kita menggunakan media untuk menjelaskan konsep atau objek yang luas dan besar. Jadi ini kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari soal ini. Nah, maka untuk menampilkan objek yang luas dan besar itu kita menggunakan media. Nah, jadi dari proses pembelajaran di atas tersebut, penggunaan media tersebut berfungsi sebagai apa? Kalau yang A, menampilkan objek yang terlalu besar dalam video, misalnya pasar dan candi, baik yang A ini kita akan simpan. Kenapa kata kita simpan Bapak Ibu guru? Karena kita tidak mungkin nih membawa candi yang sangat luas atau besar ke dalam kelas kita. Jadi perlu kita tampilkan dalam video untuk menjelaskan tentang candinya. Kemudian yang B, membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dari soal tersebut, yang B ini akan memiliki poin rendah Bapak Ibu guru ya. Maka kita eliminasi saja. Yang C, membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. Nah, ini yang akan kita simpan juga Bapak Ibu guru. Kemudian yang D, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Ini juga kita simpan dulu. Nah, kalau kita dasarkan di dalam soalnya Bapak Ibu guru terkait dengan objek yang besar dan luas, maka nanti caranya bagaimana kita menampilkan? Cara menampilkannya ada beberapa. Misalkan kita menggunakan gambar, menggunakan video, atau menggunakan pemodelan. Apa itu pemodelan? Kita membuat miniaturnya. Itu adalah pemodelan. Misalkan kalau pasar kita bisa membuat dengan pemodelan diorama pasar. Itu adalah bentuk dari menampilkan objek yang luas atau besar. Kemudian kalau candi bisa kita gunakan miniaturnya, gambarnya, videonya. Jadi nanti Bapak Ibu guru ketika kita ingin menyampaikan konsep yang luas objek yang besar, maka nanti kita menggunakan video, miniatur, kemudian juga diorama. Maka jawaban yang lebih tepat yang poinnya tinggi di sini Bapak Ibu guru yaitu jawaban A. Nah, untuk jawaban C kenapa salah? Baik, jawaban C salah karena membuat konkret konsep yang abstrak. Nah, sebenarnya untuk objek yang luas dan besar itu kan otomatis tidak akan abstrak, ya. Tetapi itu akan benar-benar konkret. Ya, jadi dia tidak abstrak tapi konkret. Maka oleh sebab itu yang C kita eliminasi saja. Kemudian yang D, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Yang namanya objek besar, luas, pasti itu bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Maka oleh sebab itu yang D kita eliminasi. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang dapat kita sampaikan pada soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Jangan lupa bagi Bapak Ibu guru yang ingin bergabung di bimbel kita, silakan Bapak Ibu guru menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di sini di 081803
1835023 khusus untuk formasi P2 dan P3 untuk semua guru baik SD, SMP, SMA ataupun TK. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.